Halo teman-teman, sobat migran dimanapun kalian berada. Hari ini saya ingin membahas tentang bapak-bapak yang mencari suara di dapil luar negeri dalam rangka pencalonan diri. Aduh, ini sangat luar biasa. Saya melihat artis-artis menjadi caleg dan sebagainya gitu ya. Udah, saya nggak membahas yang di Indonesia, tapi buat bapak-bapak yang ingin mencari suara di dapil luar negeri gitu. Jadi begini bapak-bapak yang terhormat, kalian yang mau datang cari suara di dapil luar negeri gitu ya. Jangan hanya karena mencalonkan diri, terus kalian datang mencari suara-suara kami, suara-suara pekerja migran gitu ya. Silakan, itu hak kalian dan hak kami untuk memilih gitu ya. Tapi sekali lagi ini dari saya pribadi gitu ya, ingin menjelaskan sedikit perihal yang sangat kompleks kepada pekerja migran, terutama saya membahas Hong Kong ya, karena saya tinggal di Hong Kong. Jangan karena bapak-bapak merasa ada uang dan punya kuasa gitu ya. Ya kita santai-santai ya bapak-bapak. Semoga ya ke depan mungkin bapak-bapak yang terhormat bisa melihat konten ini gitu. Biar kalian lebih tahu permasalahan kami yang ada di Hong Kong ya. Jadi bukan hanya kalian datang terus mencari suara, kami memilih kalian, habis itu sudah kalian duduk di atas sana dan melupakan kami gitu ya, seperti lagu-lagu yang ada gitu. Semoga harapan saya kalian bisa amanah ketika kalian terpilih siapapun itu nanti ya, yang akan menjadi wakil kami, wakil lah. Jadi ketika kami memilih kalian itu menjadi wakil kami, menyuarakan apa yang menjadi aspirasi kami di Senayan nanti gitu ya. Kalian akan menjadi wakil kami gitu. Tapi kalau kalian terpilih dan kalian hanya duduk-duduk di sana, bapak-bapak, sekali lagi ya saya ingin menjelaskan. Yang pertama itu masalah hukum kami yang sangat kompleks. Satu, saya ingin membahas ya, kalau kalian mau mau cari suara di dapil luar negeri ya, tolong biaya overcharging yang begitu luar biasa yang sampai hari ini sudah berganti-ganti dari Kementerian Tenaga Kerja, dari Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia yang sering menyuarakan juga udah terganti beberapa kepala-kepalanya ya. Nah udahlah, dari tahun-tahun yang sebelum saya ini baru mau 3 kontrak di Hong Kong, yang sebelum saya juga dari kakak-kakak kami, senior kami itu ya, kalau datang menjadi pekerja migran itu selalu mendapat potongan atau biaya yang berlebihan gitu ya. Jadi begini bapak-bapak yang terhormat gitu ya, kalian harus belajar juga masalah pembiayaan. Jadi ketika nanti bapak-bapak duduk di atas sana ya nanti ya terpilih, jangan lupa suarakan itu. Dan itu keresahan saya selama ini yang membantu pekerja migran overcharging gitu. Sudah sangat-sangat luar biasa bapak-bapak yang terhormat. Semoga kalian terpilih dan bisalah untuk kami sebagai wakil kami menyuarakan di atas gitu. Satu, buat PT-PT P3MI nanti kalian harus belajar. Jangan cuma datang cari suara kami, tapi kalian gak tahu permasalahan yang ada di pekerja migran ya. Ini saya membahas tentang biaya overcharging dulu ya bapak-bapak yang terhormat. Sebelum ada undang-undang nomor 18 tahun 2017 peraturan pembiayaan itu seharusnya 21 juta untuk pembiayaan. Tetapi setelah keluar undang-undang itu, PMI tidak lagi dikenakan biaya. Artinya kita tuh zero cost gitu. Dari tahun 2017 bapak-bapak. Jadi seharusnya Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 itu, dari tahun 2017 itu seharusnya pekerja migran itu udah zero cost, yang 10 sektor termasuk kami gitu, yang membantu di rumah tangga, baby sister,
dan lain-lain 10 sektor. Nanti kalian pelajari tuh, kalian pelajari kalau kalian sudah jadi anggota dewan. Jadi jangan hanya karena mencari suara kami kalian kucuk-kucuk cuma datang-datang tapi nggak tahu gitu. Cuma yang penting kita membantu aja. Jadi bapak-bapak kalau kalian terpilih itu ya, itu pesan saya, suarakan tolong please. Kami ini pekerja migran, apalagi calon pekerja migran yang mau datang, mereka tuh di kampung ada utang, membiayai keluarga, datang di sini potongan sangat menekan gitu ya. Bayangkan aja ada yang sampai 45 juta, ada yang ya pokoknya gitu 40 lebih gitu. Yang seharusnya undang-undang itu sudah diterapkan dari dulu tahun 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, udah mau 6 tahun bapak-bapak yang terhormat, 6 tahun hukum itu tidak dijalankan yang seharusnya ada di undang-undang. Berarti kalau ada di undang-undang ya hukum itu harus dijalankan gitu, tapi 6 tahun nggak jalan. Biaya overcharging masih marak sampai hari ini. Bapak-bapak yang terhormat, ketika kalian nanti terpilih, tolong siapapun kalian yang terpilih nanti, tolong, ini keresahan saya juga sebagai kawan PMI, kami tidak dikenakan biaya lagi, tapi buat pekerja migran atau calon pekerja migran yang mau datang di sini, tolonglah. Buat apa dibikin undang-undang itu tapi tidak dilaksanakan? Gimana caranya bapak-bapak yang terhormat yang nanti terpilih ya, tolonglah suarakan itu. Dan di situ semua terlibat, dari kementerian, dari pemerintah daerah yang harus membayar pelatihan kami, biar kami itu free masuk di Balai Pelatihan Kerja Luar Negeri, dan P3MI PT tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Saat ke imigrasi free, tidak bayar. Dan itu belum terlaksana sampai hari ini belum terlaksana itu semua. Jadi buat apa dibikin undang-undang itu? Di nomor 18 tahun 2017 masa pembiayaan itu. Tapi sampai hari ini tetap. Jadi masalah overcharging, masalah pelatihan. Kalau bapak-bapak mau cari suara di dapil luar negeri, mendingan kalian kampanyekan, buat pilih saya agar ke depan saya akan menyuarakan kepada teman-teman di Senayan nanti. Itu seperti itu kira-kira ya kalau saya menjadi caleg gitu ya. Untuk calon pekerja migran ke depan tidak akan dibiayai, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu benar-benar kami akan lakukan gitu. Seperti itu Pak, paling bapak-bapak akan terpilih. Serius, paling bapak-bapak akan terpilih, akan dipilih gitu. Jadi walaupun kalian datang cari suara di dapil luar negeri, calon pekerja imigran yang ada di kampung-kampung sana bisa melihat visi misi juga bapak. Oh, ini bapak bagus ini. Nanti saya bilang ke keluarga saya yang ada di luar negeri untuk memilih bapak ini karena bapak ini sepertinya amanah. Ini kira-kira trik aja kali kalian mau dengar gitu, bapak-bapak yang mau cari suara di dapil luar negeri ya gitu. Jadi itu nomor 1 Pak, masalah kasus overcharging banyak, marak banget Pak. Jadi kalau kalian memilih saya, apalagi tuh ya Korea tuh kan mereka ambil dari BNI sekitar 35 juta untuk membayar. Kalau bapak menjanji manis gitu ya, aduh paling kalian terpilih gitu. Aduh ini kok saya melenceng ya. Jadi bukan melenceng, artinya jangan cuma janji manis aja lah gitu. Tapi benar-benar kalian nih kalau mau mencalonkan diri sebagai wakil kami, kalian tuh kan wakil berarti mewakili masyarakat, menyuarakan keluh kesah gitu. Jadi bukan hanya sekedar saya memilih, saya ada uang, saya punya kuasa, yang penting saya terpilih, saya melupakan kalian baik gitu. Bukan begitu bapak-bapak, tolonglah. Bangsa ini mau bawa kemana kalau mindset kita ini nggak dirubah gitu. Kami pekerja migran sudah, kalau buat saya mau berkata bahwa kami ini udah banyak sekali untuk kami membantu kelangsungan negara bangsa kami.
gitu, dari remitensi kami ya, dari hasil kami, penghasil devisa gitu. Kalian selalu bilang kami pahlawan devisa, tapi kalian tidak bisa membantu kami gitu. Jadi persoalan pertama itu Pak, nanti Bapak visi misikan bahwa kalau saya terpilih nanti saya akan mengurusi overcharging, dan saya pastikan pekerja migran yang mau datang atau CPMI, calon pekerja migran nanti datang ke Hong Kong tidak akan dibebani biaya yang sangat mahal. Bapak terpilih pasti. Dan yang kedua, kami harus bertanggung jawab atas penekanan agensi buat pekerja migran. Jadi kalau pekerja migran merasa terintimidasi, nanti hubungi kami akan membela sekuat tenaga. Kira-kira seperti itu Pak, Bapak akan terpilih Pak. Tapi kalau Bapak cuma datang menebar pesona di sini, atau nanti kami akan bantu yang sudah OS, nanti kami Pak tunggu dulu Pak, tunggu. Kita jangan bicarakan yang udah kena kasus. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Jadi ini yang perihal kita ya, perihal permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena apa? Kita lebih baik mengobati permasalahan daripada mencegah. Lebih baik kita mencegah ya, kita mencegah gitu ya, daripada mengobati. Kenapa bapak-bapak, ini saya tujukan buat bapak-bapak yang mau mencalonkan diri ya, tolong. Kenapa pekerja migran itu banyak yang overstay dan memilih jadi peperan di Hong Kong? Syukur Hong Kong itu kemanusiaannya tinggi, memberikan peperan buat pekerja migran yang gak mau pulang. Tapi tunggu lagi, jangan ikut-ikutan ya, karena Indonesia belum bisa ikut kayak Hong Kong gitu ya. Sekali lagi, jangan ikut-ikutan. Hong Kong belum bisa menerima paper yang begitu luar biasa, karena bangsa kita sangat kompleks dengan pembiayaan dan anggaran gitu ya. Oke, kembali ke sini topiknya. Jadi begitu bapak-bapak, kalau kalian mencalonkan diri, jangan nanti kami membantu kasus-kasus. Gimana cara mencegahnya gitu, mencegah biar tidak banyak kasus ke depan terjadi gitu. Jadi kalian bukan hanya cari suara, tapi benar-benar kalian tuh amanah buat kami ya, amanah buat kami mencalonkan diri, dan itu amanah buat kami gitu. Jangan tidak amanah Pak, berdosa, nanti dilaknat Tuhan gitu ya. Aduh, ini sangat luar biasa ya bapak-bapak yang mencalonkan diri di dapil luar negeri. Semoga kalian bukan cuma cari suara, tapi benar-benar mau melakukan amanah yang sudah dipercayakan kepada kalian. Jangan setelah kalian terpilih kalian duduk dan lupa sama kami gitu. Saat ada rapat-rapat penting kalian tidak menyuarakan apa yang menjadi keresahan kami di Hong Kong ini gitu, atau di luar negeri pada umumnya. Jadi untuk Hong Kong itu masalah overcharging, intimidasi agensi gitu ya. Untuk pelatihan kerja sebelum mereka ke sini, gimana caranya bapak-bapak yang terhormat, yang terpilih sebagai wakil rakyat, tolong. Jadi sampai hari ini baru 4 daerah yang memberikan biaya untuk pelatihan kerja. Yang lain itu kemana? Ada 30 lebih provinsi, hampir 40 provinsi. Terus cuma 4 aja. Terus uangnya, anggarannya dikemanakan gitu, yang seharusnya buat pembiayaan untuk calon pekerja migran gitu. Jadi itu ya bapak-bapak, kalau kalian mau orasi di luar negeri itu harus yang berbobot. Nanti kalau saya jadi, saya akan membantu calon pekerja migran untuk tidak dibiayai pembiayaan berlebihan. Terpilih kalian, oke, yang penting amanah gitu ya. Belum masalah hukum. Kalau teman-teman mungkin sekiranya teman-teman di dalam bekerja dapat intimidasi, hubungi kami akan bertanggung jawab, karena kami ini adalah wakil kalian. 100% Pak, 100% kalian terpilih. Aduh. Jadi seperti itu.
Jangan datang hanya tebar pesona dan visi misi tidak jelas. Hanya pikir kami akan berjuang untuk pekerja migran, menjadi pahlawan karena kalian tuh berharga di mata kami, dan kami tuh harus berjuang karena kalian mencari uang buat kami. Alah, bapak-bapak, tolonglah. Jadi yang benar-benar aja gitu. Kalau kalian mau cari suara ya, kalau kalian mau cari suara kami di sini harus berbobot gitu. Dan kalau memang benar-benar itu dia dilaksanakan, kalian masuk surga. Buat anggota-anggota dewan, segala caleg-caleg yang itu ya, calon wakil-wakil kami ya nanti ke depan di Senayan, kalian sudah berdiri enak-enak menjadi wakil dari kami, terus kalian lupa itu sangat dosa, dilaknat Tuhan. Apalagi nanti ke depan kami pilih terus kalian korupsi, itu sangat biadab tuh. Aduh, kira-kira seperti itu bapak-bapak yang terhormat di luar sana. Ini konten ini semoga ada yang melihat ya, buat bapak-bapak. Ya mungkin kalau enggak tahun ini, tahun depan siapa lagi yang akan mencari, tahun depan 4 tahun 5 tahun ke depan siapa yang mungkin konten ini nanti baru tiba di beranda kalian, dan kalian bisa melihat ini sangat kompleks buat pekerja migran. Jadi bapak-bapak yang mau mencalonkan diri di dapil luar negeri, semoga seperti itu orasinya dan janjinya, biar kalian terpilih dan laksanakan seperti yang saya bilang tadi. Semoga membantu bapak-bapak yang mau mencalonkan diri di dapil luar negeri. Dan jangan hanya janji-janji manis. Nanti kalau udah mau cari suara baru datang. Tapi kalau udah duduk di Senayan, enak-enak kalian lupa sama kami. Dan itu sudah tidak menjadi rahasia umum lagi seperti itu ya. Jadi semoga kalian amanah, kalian terpilih dan amanah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, biar kalian tidak menambah dosa. Karena hidup ini hanya sekali, bermanfaatlah bapak-bapak. Syukur kalian dipercaya oleh masyarakat. Jadi jangan sia-siakan tuh. Kalau kalian sia-siakan, mungkin kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ada Tuhan yang akan menghakimi kalian ya. Oke? Jadi konten ini buat bapak-bapak yang akan memilih mencalonkan diri dapil luar negeri. Dan buat teman-teman pekerja migran, kalau memilih nanti di tanggal 14 Februari, pilihlah benar-benar yang amanah, yang kalian rasa ini orang ini telah banyak membantu dan orang ini pasti amanah gitu, dan melihat orang-orang kecil seperti kita gitu ya. Oke, sobat migran, tetap semangat, banyak-banyak berdoa biar kita tidak banyak masalah. Bye-bye.